Halo semuanya, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Selamat sore teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati. Di sini kami hendak membahas teori atau gagasan tentang negara yang dikemukakan oleh Plato. Sebelum itu, mengapa kami hendak membahas teori negara yang ideal menurut Plato? Karena menurut Plato sendiri, bentuk negara yang paling buruk adalah demokrasi. Nah, karena itulah kami bertanya-tanya mengapa demokrasi menjadi bentuk negara yang paling buruk menurut Plato. Sebelum kita membahas tentang gagasan Plato, Sebaiknya kita mengenali Plato itu siapa. Plato merupakan seorang filsuf dan pakar matematika Yunani, penulis philosophical dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Dia adalah murid dari Socrates. Pemikirannya pun banyak dipengaruhi oleh Socrates. Guru Aristoteles ini mendirikan perguruan di Athena. Plato menghabiskan sisa umurnya yang 40 tahun di Athena, mengajar dan menulis ihwal filsafat. Jadi di sini saya akan membahas tentang gagasan Plato, ya mengapa demokrasi adalah bentuk negara yang buruk menurut Plato. Plato menulis tak kurang dari 36 buku, kebanyakan menyangkut masalah politik dan etika selain metafisika dan teologi. Karya Plato yang paling terkenal tertulis dalam buku yang berjudul Republik. Buku ini berisi tentang gagasan Plato mengenai pemerintahan yang paling ideal. The Republic adalah buku tentang gagasan-gagasan Socrates yang ditulis oleh Plato. Demokrasi adalah bentuk negara paling buruk menurut Plato. Mengapa? Karena semua orang berhak memerintah. Menurut pandangan konvensional, filsafat Plato bermuara pada hal abstrak dan utopis, sedangkan Aristoteles bersifat empiris, praktis, dan logik. Kontradiksi seperti itu terkenal di fresko School of Athens pada sekitar abad 16. Atau lebih simpelnya, Aristoteles itu mengkritik gagasan filsafat negara Plato karena Plato adalah orang yang idealis. Plato berpendapat bahwa negara yang menganut sistem demokrasi merupakan negara yang tidak ideal. Tidak idealnya sistem demokrasi terletak pada kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Mengapa demikian? Plato menyatakan bahwa demokrasi ialah sistem yang memuja kebebasan, artinya bahwa masyarakat secara bebas menyatakan pendapatnya masing-masing. Kebebasan ini akan bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain. Kebebasan tersebut ialah tanpa batas, tanpa aturan, dan tanpa hukum. Negara demokrasi, suatu kepemimpinan maupun pemerintahan yang bercirikan kerakyatan atau lebih sederhana disebut dengan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam kaitan dengan teori maupun bentuk negara yang ideal, sebab bentuk negara ini berpusat pada rakyat, sehingga dapat dilihat lebih dalam bahwa apa yang diinginkan oleh rakyat yang harus berwujud jika kita ambil contoh seperti di negara Indonesia. Maka tidak heran jika dalam pemerintahan yang terjadi di dalam negara Indonesia kerap kali muncul demo maupun tindakan-tindakan yang menggerakkan massa untuk mewujudkan suatu keputusan yang mengarah pada hasrat hidup. Plato dengan lantang mengatakan bahwa keidealan seorang pemimpin terletak dalam diri seorang filsuf yang mencintai kebijaksanaan. Dalam bukunya, yaitu buku Republik, Plato membagi struktur negara menjadi 3 bagian. Pertama, kelompok filsuf atau pemimpin oleh seorang raja, filsuf yang memiliki pengetahuan yang baik. Kedua, para pembantu. Para pembantu ini seperti tentara atau prajurit yang bertugas menjaga keamanan dan memastikan warga negara taat pada aturan. Lalu ketiga, para petani dan semacamnya sebagai penopang ekonomi rakyat. Plato mengungkapkan bahwa negara harus bersandar pada keadilan, kearifan, keberanian, dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan hidup bernegara. Ia juga menyatakan bahwa pemimpin harus mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk memimpin negara dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan demi melaksanakan keselamatan semua warga negara.
Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa setiap warga negara harus menjalankan kewajibannya, serta negara harus menunaikan hak warga negaranya. Apabila kita menelisik berdasarkan buku Republik, karya Plato dalam bagian ke-8, terdapat 5 bentuk negara yang dicontohkan. Menurut Plato, bentuk negara terbaik adalah aristokrasi, di mana pemerintahannya dipegang oleh para cendekiawan atau budiman yang memimpin dengan bijaksana dan berpedoman pada keadilan. Sementara itu, bentuk negara selanjutnya adalah demokrasi, yang merupakan kemerosotan dari aristokrasi, karena para pemimpin mulai mengejar kepentingan pribadi dan kemasyhuran dirinya sendiri. Lalu, oligarki merupakan imbas dari kemerosotan demokrasi, di mana pemerintahannya dipegang oleh golongan hartawan yang lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan kekayaan. Lalu selanjutnya adalah bentuk negara demokrasi. Selanjutnya, demokrasi terbentuk karena kemerosotan dari oligarki, dan rakyat mulai sadar akan situasi kenegaraan yang semakin buruk dan merasa perlu untuk memegang kekuasaan. Terakhir, yaitu tirani, bentuk negara yang menindas dan menelan rakyatnya, di mana kesewenang-wenangan tanpa batas memegang peran. Tirani timbul karena kemerosotan dari pemerintahan demokrasi. Ini merupakan bentuk negara yang paling jauh dari bentuk negara ideal yang dicita-citakan oleh Plato. Menurut Plato, tidak ada bentuk negara yang sempurna dan abadi. Ia mengamati bahwa kondisi jiwa manusia selalu berubah. Seiring dengan perkembangan zaman, Plato tidak setuju dengan sistem pemerintahan demokrasi dan lebih memilih untuk pemerintahan aristokrasi. Ia berpendapat bahwa pemimpin negara seharusnya dipilih melalui proses keputusan bersama dan bukan melalui pemilihan rakyat. Nah, dalam memandang politik, Plato mengajarkan bagi semua orang, baik lelaki atau perempuan, seharusnya memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, sehingga dia filsuf pertama yang mengusulkan persamaan kesempatan tanpa memandang jenis kelamin. Plato melihat bahwa bentuk pemerintahan ideal adalah aristokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja, filosof yang memiliki kelebihan dan pandangan jauh ke depan. Mengapa harus seorang filsuf? Sebab mereka memiliki pengetahuan filsafat yang tinggi yang menjadi pondasi bagi mereka dalam memimpin negara. Sebelum ada filosof yang menjadi raja atau raja yang memiliki semangat dan pengetahuan filsafat, maka masyarakat atau negara tidak akan pernah bebas dari kekacauan sosial dan rasialisme manusia. Namun, ia juga sadar bahwa pemerintahan aristokrasi juga bisa berubah menjadi sistem demokrasi. Nah, atau bahkan menjadi tirani jika pemimpinnya tidak lagi memperhatikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, bagi eksistensi negara yang paling penting adalah bagaimana sistem pemerintahnya diterapkan dengan bijaksana dan berorientasi pada kebajikan bersama untuk memastikan bahwa keadilan dan kebahagiaan dapat dinikmati secara merata seluruh warga negara. Kesimpulannya, untuk mewujudkan negara yang ideal, pendidikan memegang peran kunci. Setiap anak dan warga negara harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang jenis kelamin. Plato, salah satu filsuf terbesar dari Yunani, percaya bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang baik. Oleh karena itu, pendidikan berperan sebagai faktor penentu tingkat sosial masyarakat. Nah, menurut pandangan filsafat sosial politik Plato, negara ideal adalah sebuah komunitas yang menjunjung tinggi kebajikan dan kebahagiaan bagi seluruh warganya. Negara merupakan sebuah keluarga besar yang menjunjung tinggi persaudaraan, kesetaraan, dan keharmonisan. Setiap kelompok manusia, mulai dari petani, tentara, hingga raja, harus bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak bisa terpenuhi secara individual. Posisi dalam sistem pemerintahan ditentukan oleh tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Pendidikan juga membantu masyarakat menjadi kritis terhadap sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan pelayanan pendidikan yang sama tanpa memandang jenis kelamin bagi setiap masyarakat. Terakhir, untuk membentuk negara yang sempurna, harus ada upaya dilakukan oleh pemimpin negara. Menurut Plato, pemimpin negara haruslah orang yang bijaksana dan berpengalaman, yaitu filsuf.
Negara yang dikehendaki Plato adalah negara yang dipimpin oleh seorang filsuf dengan sistem aristokrasi. Negara seperti ini didirikan atas dasar keadilan, sehingga tujuan utamanya adalah memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, pemimpin negara harus mampu memimpin dengan bijaksana dan selalu berpedoman pada asas keadilan. Selama zaman Plato hingga kini, umumnya negara-negara Eropa menganut kerajaan. Pada abad belakangan ini, beberapa negara menganut bentuk pemerintahan demokratis. Ya, seperti yang dikatakan Plato, demokratis adalah bentuk negara yang paling buruk menurutnya. Namun, demokratis ini justru yang sampai sekarang dipakai. Ada juga yang menganut sistem pemerintahan militer atau di bawah tiran totalitarisme seperti Hitler dan Mussolini. Tak satu pun pemerintahan ini punya kemiripan dengan republik ideal yang dicita-citakan oleh Plato. Teori Plato ini pada akhirnya tidak pernah menjadi anutan partai politik manapun atau jadi basis gerakan politik seperti halnya yang terjadi pada ajaran-ajaran Karl Marx. Sekian dari kelompok kami penjelasan tentang mengapa demokrasi adalah bentuk negara yang buruk menurut Plato. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.